Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas pimpin doanya ya. Kita mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Evan Akmali, Hadir. Septian Sukma, Hadir. Cio Farel. Sakit bu. Oh, ya sudah. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk belajar tentang materi kita hari ini ya. Kalian sudah belajar belum? Sudah bu. Berarti sudah pinter ya. Sudah. Ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit. Kalian tahu ini enggak? Roti dulu. Nah, betul sekali ya. Nah, untuk membuat roti bolu pasti diperlukan bahan-bahan kan? Coba kalian sebutkan bahannya apa? Tepung, terigu, telur, dan lain-lainnya. Ya betul. Sama halnya dengan tubuh kita kan, kalau ini juga mempunyai bahan penyusun. Nah, tubuh kita juga sama. Kalian tahu nggak apa yang menyusun tubuh kita? Sel bu. Ya betul sekali. Nah, sel itu menyusun tubuh kita. Tidak hanya tubuh kita ya yang tersusun atas sel, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, kalian tahu nggak sel itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada bu. Apa? Bagian terkecil dan makhluk hidup. Ya betul sekali. Sel itu merupakan bagian terkecil dari suatu makhluk hidup, atau disebut juga dengan unit struktural terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah, jadi pada pagi hari ini kita itu akan mempelajari tentang struktur organisasi kehidupan, mulai dari sel sampai ke organisme, lalu akan mempelajari tentang bagian-bagian sel dan perbedaan antara jaringan organ dan sistem organ. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan materi kita ya. Nanti akan dilanjutkan kalian untuk melakukan diskusi. Yang pertama kan kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Yang pertama, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu ada sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang memiliki satu sel dinamakan dengan uniseluler, dan yang memiliki banyak sel disebut dengan multiseluler. Nah, makhluk hidup yang memiliki satu sel contohnya itu seperti amoeba, bakteri, sementara yang multiseluler contohnya itu manusia, hewan, tumbuhan, jamur, seperti itu ya. Lalu, kumpulan sel akan membentuk suatu jaringan. Nah, sel-sel yang mempunyai fungsi dan sifat yang sama ini akan membentuk suatu jaringan. Lalu jaringan akan bergabung membentuk organ. Contoh dari organ itu misalnya seperti paru-paru, jantung, hati, ginjal, seperti itu ya. Kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Contoh sistem organ itu seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, seperti itu. Lalu sistem organ akan bergabung membentuk suatu organisme. Nah, lalu kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari sel. Bagian-bagian dari sel. Bagian yang pertama yaitu membran sel. Membran sel itu merupakan bagian terluar dari sel. Jadi, fungsi dari membran sel untuk melindungi sel dan mengatur keluar masuknya cairan di dalam sel. Yang kedua itu ada inti sel. Inti sel merupakan bagian yang paling tengah ya, mempunyai fungsi untuk mengatur seluruh aktivitas di dalam sel. Lalu yang ketiga itu ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan sel, nantinya di dalamnya itu ada vakuola. Vakuola itu untuk menyimpan zat, terus ada
kloroplas untuk fotosintesis, lalu ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, terus ada sitosol, ada lisosom, ada sentriol, seperti itu ya. Selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ibu akan memberi permasalahan, nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Ya. Kalian buat hipotesis dari permasalahan tersebut. Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya, cukup kan? Cukup. 10 menit ya, sudah selesai kan? Sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum ya, praktikum pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita siapkan alatnya, ayo bersama-sama. Diambil ya mikroskopnya. Kalian amati ya apa yang dapat kalian lihat pada pengamatan menggunakan mikroskop, lalu kalian tuliskan hasilnya pada tabel pengamatan. Mati. Setelah melakukan praktikum, sekarang kalian mempresentasikan ya hasil dari praktikum kalian. Ayo maju ke depan. Sini. Apa yang menyebabkan sel-sel pada tumbuhan lebih keras jika dibandingkan dengan sel hewan? Karena pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sementara pada sel hewan tidak. Dinding sel akan membuat sel tumbuhan menjadi lebih kaku. Tersusun atas beberapa bagian yang disebut organel sel. Jika salah satu bagian sel, yaitu inti, diambil, apa yang akan terjadi? Maka sel tersebut akan mati. Inti mengatur seluruh aktivitas dari sel. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan. Gambarnya. Gambar ditunjukkan. Ini hasil pengamatan kami, teman-teman. Sel hewan, lisosom, membran sel, nukleus. Sel tumbuhan, badan Golgi, dinding sel, dan kloroplas. Terima kasih. Kalian bisa duduk lagi ya. Jadi betul ya apa yang sudah teman kalian sampaikan, kenapa pada sel tumbuhan itu memiliki struktur yang lebih keras jika dibandingkan dengan sel hewan, karena pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Dinding sel itu yang memberi bentuk pada sel. Jadi sel pada tumbuhan itu lebih kaku. Jadi ketika kita pegang itu akan terasa lebih keras jika dibandingkan dengan yang sel hewan. Yang permasalahan kedua itu kan ketika inti sel diambil dari sel, maka kan sel itu akan mati ya, betul sekali, karena inti sel itu memiliki fungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas pada sel. Jadi ketika inti diambil, maka sel itu akan mati. Terus yang tadi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan juga betul ya. Pada sel hewan itu kan tidak terdapat dinding sel, hanya memiliki membran. Terus pada sel tumbuhan memiliki dinding sel. Terus pada sel tumbuhan itu memiliki vakuola yang berukuran besar, sedangkan pada sel hewan itu sebenarnya memiliki, tapi ukurannya itu kecil. Untuk penilaian pada pagi hari ini, selain pengamatan tadi yang sudah kalian lakukan, Ibu akan memberi soal pilihan ganda ya, jumlahnya 10. Kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Bisa kan? Bisa, Bu. Kerjakan apa? Ayo dikerjakan. Ayo. Kerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh nyontek.
Sudah 10 menit ya. Ayo dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Nah, agar kalian lebih memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, nanti di rumah kalian membuat rangkuman ya, dan belajar materi selanjutnya tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Ya, Bu. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Banyak kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.